Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, AMMN, Brand, BRPT, dan PTRO untuk tanggal 14 sampai 18 Oktober 2024. Sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi teman-teman yang belum join, boleh langsung join saja karena teman-teman akan mendapatkan banyak info menarik di sana. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Jika tertarik, boleh langsung hubungi saya melalui Telegram atau menghubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube. Teman-teman akan mendapatkan banyak benefit juga di sana, seperti mendapatkan eksklusif konten khusus pelanggan Antek Saham di YouTube, yaitu yang ini ya, saham-saham menarik, kemudian analisa dari Big Banks. Jadi jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan. Teman-teman akan mendapatkan benefit-benefit yang ada di sini. Antek Saham juga memiliki program dengan Valburia. Jadi buka akun melalui Antek Saham, teman-teman akan join ke grup premium khusus ya, secara gratis. Jadi yang ingin bergabung boleh langsung bergabung saja atau mendaftar dengan link yang ada di sini atau hubungi admin kita lewat WA dengan nomor 0858 1084 8955. Jadi teman-teman akan mendapatkan rekomendasi saham di sana secara gratis. Kemudian bisa ikut market update yang akan kita lakukan menggunakan Google Meet. Jika tertarik, boleh langsung hubungi admin atau langsung mendaftar menggunakan link yang ada di sini supaya nanti teman-teman bisa langsung join ke grupnya. Oke, jika ada yang kurang paham, boleh langsung hubungi admin lewat WA dengan nomor yang ada di sini atau yang ada di deskripsi. Sekarang kita langsung ke analisanya saja. Kita mulai dari BRIS dulu ya. Oke, boleh kita lihat di sini BRIS cukup bagus ya. Dia berhasil rebound di area demand kita dan secara trading plan kita sudah hit target. Di target pertama di 3060. Boleh kita lihat jika teman-teman ikut menggunakan trading plan kita, maka teman-teman sudah profit 7,37% di sini, yaitu hit target pertama di 3060. Dan juga izin menginfokan kalau kita di premium sudah masuk ya, masuk juga di BRIS, jadi saya bagikan juga. Dari sini dengan trading plan-nya, kita sudah TP2 8,29% profitnya di 3110. Dan boleh kita lihat setelah mencapai resisten ini dia bergerak turun ya. Jadi kita juga di premium entry di BRIS secara swing dan sudah hit target 2. Oke, dari sini bagaimana pergerakan BRIS untuk selanjutnya? Nah, di sini pergerakannya dia akan cenderung sideways ya. Nah, di sini ada sebuah resisten di 3130 resisten ya. Sini saya buatkan dulu resisten untuk BRIS ya di sini. Oke. Dan juga satu support di angka 2980. Jadi yang masih hold untuk BRIS boleh pantau area ini. Jadi secara trading plan sebenarnya sudah taking profit. Jadi yang sudah entry boleh di TP saja atau di hold sisanya dan set BEP di atas area entry ya. Jadi view saya pada BRIS untuk minggu depan dia akan cenderung sideways dulu di area support 2980 sampai resisten 3130. Jadi pergerakannya akan naik turun di area ini. Karena sekarang sudah berada di area support, maka pergerakan BRIS akan cenderung naik ke area resisten 3130. Jika kita lihat dari broker summary-nya, nah di sini terlihat kalau ada distribusi di hari Jumat dan juga boleh kita lihat 2 minggu terakhir ini distribusi pada BRIS ya. Walaupun di tanggal 7 Oktober dia mampu bergerak naik, di tanggal 8 Oktober dia mampu bergerak naik, tapi boleh kita lihat volume dari asingnya masih keluar di sini. Jadi untuk BRIS masih ada potensi akan bergerak turun dan boleh kita lihat AKLG buangan di sini cukup besar. 1 minggu terakhir jika kita cek dari sini AK, BK, ZP dan yang lainnya masih buangan. Jadi ada potensi BRIS akan lanjut turun ya. Tapi secara teknikal kita tetap perhatikan dulu apakah support 2980 di breakdown atau tidak. Jika support ini di breakdown maka akan masuk lagi ke area demand. Tetapi jika tidak, maka BRIS akan naik ke 3130. Jadi boleh pantau satu support dulu pada BRIS, yaitu di 2980. Oke, lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral Internasional. Untuk sekarang tidak ada trading plan pada BRIS ya, jadi masih hold
Yang pertama yang buy di area demand dan sudah taking profit di 3060. Oke, lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral Internasional. Oke, untuk Aman boleh kita lihat di sini area trading plan kita tidak masuk ya, atau tidak hit di sini. Lalu dia sudah masuk ke area supply di 9225 sampai 9450. Dan boleh kita lihat cukup bagus ya pergerakan dari Aman. Dia sempat sideways dulu, lalu lanjut bergerak naik. Nah, bagaimana pergerakan Aman untuk minggu depan? Nah, menurut saya untuk Aman dia akan cenderung turun lagi ya. Potensi dia naik ke area supply, lalu turun lagi ke area demand-nya di sini. Karena secara polanya kemungkinan akan selesaikan dulu di bawah, lalu nanti mulai bergerak naik kembali. Dari sini jika kita hitung wave-nya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada potensi wave yang kelima akan dibuat atau dia turun dulu ke bawah untuk selesaikan wave yang kelimanya. Oke, jadi untuk Aman selama di bawah dari supply 9225 sampai 9450, maka dia akan turun lagi ke demand 8350 sampai 8625. Tetapi jika supply ini di breakout yang ada tanda S ini, maka Aman akan mulai bergerak naik kembali ke area 10.000. Jadi pantau satu area supply pada Aman di 9225 sampai 9450. Jika kita cek dari broker summary-nya, oke, terlihat ada akumulasi di 1 minggu terakhir ini, dan juga terlihat bandar volumenya mulai naik ya di sini. Mulai naik, yang dimana sebelumnya semakin mengecil, tapi di 3 hari terakhir ini mulai naik. Yang berarti ada akumulasi yang cukup besar atau yang signifikan pada Aman. Jika kita lihat 1 minggu terakhir, memang terlihat CC akumulasi ya di sini. Di hari Jumat, CC masih akumulasi, dan asingnya rata-rata jualannya di sini. Jadi masih cukup bagus untuk Aman. Jadi kita lihat secara teknikalnya saja. Jika seperti yang tadi, jika breakout supply, maka ini menjadi konfirmasi Aman akan bergerak naik ke 10.000. Tetapi jika supply tidak di breakout, maka dia akan turun kembali ke area demand di 8350 sampai 8625. Jadi pantau dulu satu area supply jika ingin entry pada Aman. Untuk sekarang belum ada trading plan yang baru ya. Jadi kita menggunakan trading plan yang lama, yaitu buy di area demand. Target di sini, target 1, lalu stop loss-nya di sini ya, di 7725. Saya buatkan di sini. Oke. Jika ingin buy on breakout boleh saja ya. Kita buatkan di sini buy on breakout. Tapi resikonya lebih besar ya di sini jika ingin buy on breakout pada saham Aman. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Boleh kita lihat memang tidak terlalu bagus. Jika stop loss-nya di sini, maka risk reward ratio-nya tidak 1:1. Potensi loss lebih banyak dari potensi profit. Tetapi jika ingin masuk, boleh saja targetnya di 10.000. Stop loss-nya di sini, 9075. Oke. Jadi jika ingin entry pada Aman, boleh memilih ingin buy di area demand atau buy setelah dia breakout. Jadi jika ingin buy on breakout, hitung resikonya. Jika tidak mau resiko sampai 4% lebih, maka jangan entry pada Aman dulu. Oke, view-nya akan seperti itu. Pantau dulu satu area supply pada saham Aman. Lanjut ke saham yang ketiga, ada Brand. Oke, untuk Brand boleh kita lihat di sini. Yang di sini ya, jangan yang di atas karena pergerakannya masih sideways di sini. Dan boleh kita lihat trading plan kita sudah hit dan floating loss ya sampai sekarang. Jika kita lihat di sini sudah floating loss 6%-an, tapi belum hit stop loss kita karena stop loss kita di 6350 dan pergerakan dari Brand masih tertahan di support 6375. Jadi selama pergerakan Brand di atas 6375, maka masih ada potensi pada pada Brand akan naik ke resisten di 7400. Tetapi jika support 6375 di breakdown, maka Brand akan turun ke support 6000, lalu support di 5600. Jadi untuk Brand pantau dulu satu support ya, support yang di sini di 6375. Jika support ini di breakdown, maka dia akan turun kembali ya. Dia akan turun, lanjutkan turunnya sampai 6000 dan juga 5600.
Tetapi jika support 6375 tidak di breakdown, dia akan naik lagi ke area 7400 atau minimal ke sini dulu, resisten 7100. Oke. Jika kita lihat dari broker summary-nya untuk Brent, memang ada isu lagi diperiksa ya, jadi menjadi sentimen negatif pada Brent, dan boleh kita lihat pergerakannya atau volumenya cenderung mengecil ya di 1 minggu terakhir ini. Volume transaksinya tidak terlalu besar, jadi memang pergerakannya ini diikuti dengan volume yang semakin menurun. Jadi kemungkinan bandar nunggu sampai ada sentimen positif lalu nanti harganya diangkat lagi. Jika kita lihat dari broker summary-nya tidak terlalu menarik ya, masih netral, AK masih buangan tetapi BK-nya mulai akum kembali dan juga YU mulai masuk kembali ya di sini. 1 minggu terakhir ya terlihat BK AK buangan tetapi YU yang akumnya di sini. Volumenya cukup besar dari YU, jadi ada potensi sebenarnya untuk bergerak naik pada Brent ini. Tetapi bandar yang naikin harga Brent pada saat di sini yaitu kalau nggak salah DX, AK dan BK ya. Jadi pada saat bergerak naik di sini yang akum itu DX, AK dan BK. Jadi jika YU mau akum kembali kemungkinan tidak terlalu berpengaruh ya. Oke, jadi pergerakannya seperti itu. Pantau dulu support di 6375. Jika support ini di breakdown maka dia akan turun ke support. Ada 2 support di sini 6000 sampai 5600. Tetapi jika support 6375 tidak di breakdown maka Brent akan naik ke 7100 dan juga ke 7400. Oke. Untuk pergerakan yang di atas ini dihiraukan saja ya. Karena belum nyampe ke sini jadi pergerakannya masih di bawah. Oke. Jadi seperti ini. Boleh pantau support 6375, resisten 7100 dan juga 7400. Pergerakannya kemungkinan akan sideways di area ini sambil menunggu adanya sentimen positif pada Brent. Lanjut ke saham yang keempat ada BRPT. Oke, jika kita lihat di sini pergerakan dari BRPT hampir sama ya, merah juga, dan dia berpotensi breakdown support 1000. Nah, seperti analisa kita di minggu yang lalu, jika support ini di breakdown maka BRPT akan turun ke support selanjutnya di 9650. Sorry, 9660 ya. Oke, dari sini. Jadi untuk BRPT view saya akan lebih cenderung turun ke 960. Lalu ke support selanjutnya di sini 920. Untuk target naik kemungkinan masih belum ya, karena dia baru break trendline yang ini. Trendline di sini di breakdown yang menjadi konfirmasi kalau trennya sudah patah dan akan bergerak turun. Jadi view saya untuk BRPT akan lebih cenderung untuk bergerak turun dulu. Nah, jikapun nanti dia bergerak naik, maka pergerakan naiknya hanya untuk koreksi saja atau retest. Jadi di sini naik untuk retest dan lanjut bergerak turun kembali. Jadi view-nya akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Nah, jika ingin entry pada BRPT, tunggu saja di kedua support ini di 920 dan juga 960. Dan untuk sekarang belum ada trading plan karena belum ada konfirmasi ya. Jika kita lihat dari broker summary-nya, masih buangan secara 1 minggu terakhir dan juga volume dari asing maupun bandarnya masih cenderung merah, dan juga terlihat di broker summary-nya YU buangan dan juga CC buangan di hari Jumat. Jika kita lihat, nah CC-nya di sini buangan cukup besar ya. Jadi secara garis besar masih distribusi untuk BRPT. Jadi ada potensi BRPT akan melanjutkan penurunannya ke support 960 dan juga 920. Jadi boleh pantau kedua support ini jika ingin entry pada BRPT. Lanjut ke saham yang kelima atau yang terakhir ada PTRO. Oke, PTRO cukup bagus ya di sini, bisa berhasil atau bisa bertahan di support 13.300. Dan boleh kita lihat pergerakan dari PTRO cenderung mengarah ke atas ya, ke area resisten 15.000 sampai 15.250. Dan juga di sini jika kita tarik sebuah trendline ini sudah di breakout yang menjadi konfirmasi Petro akan lanjut bergerak naik. Nah, dengan seperti ini sebenarnya Petro sangat menarik ya. Bisa kita buatkan nanti trading plan-nya. Tapi kita cek dulu untuk broker summary dari PTRO ini. Oke, terlihat ada akumulasi di hari Jumat dan juga volume dari bandar mulai hijau dan juga asingnya mulai hijau di sini. Jadi ada potensi Petro akan lanjut bergerak naik. Dan juga tercantum di broker summary memang asing akumulasi ya, BK di sini akumulasi.
Jika kita cek 1 minggu terakhir, oke, sebenarnya ada distribusi ya, sekitar 1 minggu terakhir, tapi di 3 hari terakhir di sini CP akumulasi, dan di hari Jumat kemarin BK mulai masuk pada Petro. Jadi ada potensi Petro akan bergerak naik dalam jangka waktu pendek atau jangka pendek ke resisten 15.000 sampai 15.250. Seperti itu, karena secara broker summary-nya menarik dan juga secara teknikal ada konfirmasi, maka boleh kita buatkan ya trading plan pada Petro. Stop loss di sini kita buatkan saja 1:1 untuk trading plan pada Petro ini. Oke. Lalu untuk targetnya di sini take profit, lalu stop loss-nya di sini ya. Untuk harganya boleh dilihat di sebelah kanan di sini. Sudah ada note, stop loss, dan juga taking profit. Di sini saya buatkan taking profit-nya satu saja. Karena jika ingin membuat taking profit yang kedua, kita harus menunggu. Dia harus bisa breakout dulu, resisten 15.250. Ini menjadi resisten untuk PTRO. Di sini saya buatkan area pembelian. Area buy untuk Petro. Sini ya. 13.650 sampai 14.100. TP1 atau targetnya karena cuma 1 jadi target saja 15.000. Stop loss SL 12.950. Oke. Jadi trading plan pada Petro seperti ini. Karena ada konfirmasi maka boleh kita buatkan trading plan-nya. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jika ingin bergabung ke premium secara gratis, boleh mengikuti program Valburi, buka akun sekuritas Valburi melalui Antek Saham, atau jika ingin yang berbayar, boleh hubungi admin kita juga. Untuk info selengkapnya, boleh hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Sekian dari saya, terima kasih.